Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Muhammad Iqbal Rahman, SPD Al-Hafiz, semoga kita semua dapat mengambil ilmu dan pelajaran dari apa yang akan beliau sampaikan. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjidul Albab Bapak Haji Suprapto Abdul Rahim, yang kami hormati para pengurus Yayasan Ulil Albab Kramat Jati, yang kami hormati para sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Kramat Jati, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dan para undangan, serta rekan-rekan Romas dan adik-adik yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menempuh ke tempat yang mulia ini dalam acara Takmir Ramadan bersama Ustaz Iqbal Rahman di masjid yang tercinta ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Para bapak jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini sebagai Master of Ceremony pada acara pengajian umum Takmir Ramadan bersama Ustaz Iqbal Rahman. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan ketua takmir. Yang keempat, apresiasi jamaah teladan. Yang kelima, mau'izatul hasanah. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Menginjakkan acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh para santri TPI Ulil Albab. Kepada para santri kami persilakan.
Insyaallah, barakallah. Terima kasih kepada para santri TTQ Ulama. Demikian bacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi yang dibacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin. Menginjak acara yang ketiga adalah sambutan yang akan disampaikan kepada Ketua Takmir Masjidil Aqsa, Bapak Haji Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna
innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Utamanya yang terhormat Ustaz Iqbal Rahman yang akan memberikan satu pencerahan pada kita semua. Beliau Ustaz muda tingkat nasional. Mudah-mudahan nasihat kita yang barusan baca Quran tadi sebagai bangsa, negara, dan agama untuk lingkungan kita masing-masing. Ibu, Bapak, kalau mendengarkan putra putrinya juga itu semangat ya, didukung tuh. Kalau di rumah, kalau sudah pulang ngaji itu jangan dibiarkan. Kalau waktunya main silakan main, tapi sesaat dikontrol. Hari ini esok dan akan datang. Ulas salam dan salam mudah dilimpahkan atas Rasulullah Muhammad SAW, karena dialah hamba Allah yang terpilih yang memberikan suri tauladan pada kita semua awal hingga akhir, beserta para sahabat tabi'ina, termasuk kita semua yang meneruskan berdoa kepada Allah. Insya Allah, khususnya di daerah kita Keramat ini nantinya akan jadi makmur, berbagai agama Islam yang kokoh, sehingga tidak peduli di mana saja, kalau sudah berkat dari Allah, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku takmir selama ini mohon maaf pada jamaah, barangkali kalau tahun ini ada hal yang kurang berkenan. Tahun Masehi berlalu, akhir bulan Januari, akhir bulan Desember, masuk tahun baru Januari, selesai tanggal ini, masuki bulan Februari. Mudah-mudahan jamaah khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak ditingkatkan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak akan menyampaikan apa-apa, cuma memberikan pengumuman kepada bapak ibu kegiatan selama Ramadan biar ibu paham apa sih kegiatan Ramadan di Ulul Albab itu. Ini akan saya sampaikan. Ibu-ibu sudah menerima itu ya, undangan dari kami ya, undangan takdir itu ya. Ada yang belum dapat loh. Kalau sudah semua, alhamdulillah. Kalau belum dapat bisa langsung hubungi Pak Tutut ya, untuk ya. Ini saya sampaikan program kegiatan Ramadan 1447 Hijriah Masjid Ulul Albab. Yang pertama, sholat tarawih dan kultum tarawih dengan imam dan penceramah undangan dari luar. Jadi selama 1 bulan insya Allah kegiatan tarawih semua imam dan kultumnya dari luar undangan. Mungkin kalau ada yang absen atau berhalangan, insya Allah yang gantikan saya sendiri. Yang kedua, diadakan tadarus Al-Quran ini
utamanya kami mohon kepada remaja yang semangat seperti biasanya, dan putra putri ibu yang di India sudah bisa baca Quran bisa nanti mengikuti atau membuat kegiatan khusus kajian tadarus Al-Quran. Yang ketiga, takjil yang buka bersama dan jamaah untuk jamaah. Takjil itu dari jenengan semua dikembalikan untuk jenengan semua. Itu setiap hari. Alhamdulillah, insya Allah ibu siap ya. Alhamdulillah, itu tugas ibu itu. Bapak-bapak yang memberi nafkahnya, ibu yang berbagi. Bagaimana bisa cukupnya, yang itu kalau lebih ya untuk yang lain. Sedekah, berlomba-lomba untuk bersedekah. Yang keempat, praktek dakwah. Praktek dakwah Ramadan oleh santri pondok Tergisi. Jadi nanti di sini ada PDF seperti biasa dari pondok Tergisi Mojokerto. Jadi nanti akan menetap di sini selama 1 bulan. Mungkin kalau tidak salah anak 2 atau 3, anak 3 itu nanti yang akan menggerakkan untuk kegiatan yang ada selama 1 bulan bersama anak remaja. Yang keempat, kultum subuh dengan memateri prioritas santri DPR dan remaja dan putra putri ibu. Jadi putra putri ibu itu tidak harus dewasa, tidak harus remaja. Walaupun masih SD, kalau mereka siap, kami tampilkan. Disitulah pembelajaran untuk praktek di Masjid Nurul Albab, supaya ibu selalu memikirkan putra putrinya sesuai dengan Masjid Nurul Albab itu, supaya ibu itu berpikir untuk ke depan putra putrinya. Yang berikutnya adalah taksim Al-Quran badal subuh bersama Ustaz Fakudin Al-Hafiz. Jadi nanti setelah kuntum menit itu ada taksir rutin yang dibimbing oleh Ustaz Fakudin. Beliau hafal Quran, akan membina ibu bapak bebas. Jadi setiap hari ada taksir. Setelah ada kuntum menit dilakukan taksir. Di situ nanti bapak ibu rumah tidak ada masalah. Oke, monggo diikuti. Untuk selanjutnya adalah itikaf bersama tim Safari dakwah Ustaz Qadirun Ibrahim. Jadi nanti ada itikaf Safari seperti biasa Ustaz Qadirun, ya, yang isi ceramah akad ketiga biasanya. Terus yang ke-8 untuk putra putri ibu diadakan turnamen sepak bola, ya, seperti biasa turnamen sepak bola diadakan di halaman Masjid Nurul Albab. Yang terakhir adalah Ramadan. Insya Allah kalau di antara 9 ini Bapak Ibu perhatikan putra putrinya ke depan akan menjadi makmur masjid ini. Kami selaku takmir dan usia saya sudah cukup, bonus dari Allah sudah dikasih Allah bonus 7 tahun 8 tahun berjalan. Ini saya bersyukur sekali, mudah-mudahan bonus kita ini penuh berkah, manfaat bagi semua umat yang ada di sekitar kita. Kami sendiri bersyukur juga, mudah-mudahan di usia yang diberikan bonus Allah ini manfaat di dunia dan dunia akhirat. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal kalam wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ibrahim atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jamaah sekalian, acara yang keempat yakni apresiasi jamaah teladan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan di Nurul Albab, Bapak Jujur Haryanto. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Balur Rahman, yang kami hormati Ketua Takmir Masjidul Albab Bapak Haji Suprapto Ibrahim beserta pengurus takmir, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, serta adik-adik ormas dan santri TPQ yang berbahagia. Langsung saja, ini kami menggagas jamaah teladan, bukan berarti jamaah terbaik. Jamaah teladan dalam artian kita ingin jamaah ini bisa menginspirasi jamaah yang lain, bahwa seorang jamaah yang kita anggap teladan bisa memberikan inspirasi bagi jamaah yang lain, bahwa oh, saat beliau bisa rajin memakmurkan masjid, seharusnya saya juga bisa. Itu harapan kami. Jadi bukan berarti jamaah terbaik, bukan teladan dalam artian seperti itu. Dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, bahwa mungkin entah itu sudah sepuh atau masih anak-anak, tapi yang jelas kita harapkan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Jamaah ini kemarin digagas sama teman-teman ada 3 kategori, yakni bapak-bapak, ibu-ibu, sama anak-anak. Langsung saja untuk jamaah bapak-bapak yang kami anggap jamaah teladan, kemarin sepakati Bapak Edi Sungkowo, jamaah teladan kita. Semoga beliau bisa menginspirasi kita semua. Mohon untuk Bapak Edi dapat maju ke depan sebentar. Mohon kepada Ketua Takmir untuk memberikan apresiasi. Kita paham. Mohon untuk tim fotografer untuk bawa apa? Kita sangat paham bahwa beliau ke masjid itu bukan karena ini, tapi insya Allah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk jamaah kategori ibu-ibu, mohon Bu Tukiti untuk dapat maju ke depan. Bu Tukiti, monggo. Mohon untuk Bu Nuril dapat menyerahkan beliau ini paling rajin jamaah 5 waktunya di Masjidul Albab untuk belajar. Terima kasih kepada Bu Nuril. Untuk selanjutnya kategori anak-anak, Ananda Rabi santri TPQ kita. Mohon Ananda Rabi maju ke sini. Ini Ananda ini rajin sekali ke masjid, bahkan sebelum adzan dikumandangkan itu sudah standby di masjid. Ayo, Ananda ke sini. Mohon kepada Ustadz Iqbal untuk dapat menyerahkan apresiasinya. Jazakallah. Terima kasih.
Ini walaupun kecil-kecil, ini sangat rajin sekali masjid. Mudah-mudahan walaupun kecil bisa menginspirasi kita semua bahwa ke masjid itu bukan harus yang sehat, bukan harus yang kaya, yang jelas yang punya kemauan. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Ya, terakhir sebelum saya akhiri, tahniah selamat juga kepada Ustaz Iqbal, kemarin baru saja mendapatkan predikat dari muda pelopor dakwah tingkat nasional. Semoga ini juga bisa menginspirasi kita semua, bisa menginspirasi anak-anak kami yang selama ini aktif di masjid. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak generasi pecinta masjid yang mampu memakmurkan masjid ini untuk kedepannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasinya pada kalian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yakni acara yang kita akan nantikan, yakni Mau'izatul Hasanah dengan tema Ramadan antara kesempatan emas dan kelalaian, yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad Iqbal Rahman SPD Al-Hafiz. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina istafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, karena di malam hari yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kekuatan, sekaligus keistiqomahan kepada kita semuanya. Dan insya Allah orang-orang yang hadir ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salam serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah tidak terasa Bapak Ibu hadirin, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Maka sesuai dengan tema yang disampaikan oleh MC tadi ya, bahwa ketika kita sudah mendekati bulan Ramadan, artinya kita ini sebagai umat Kanjeng Nabi itu ada beberapa perintah dan anjuran untuk mempersiapkan.
termasuk yang meniki, pengajian dinten niki, malam niki kita siapkan, kita juga bagian dari ikhtiar. Tadi kita melihat anak-anak kecil ya kan, baca Al-Quran bersama sambil meraga, itu dia anak-anak kecil itu yang kita saksikan tadi, mereka sambil baca Al-Quran tapi juga paham maknanya. Ya baik. Karena apa? Metode yang digunakan adalah metode tamyiz. Maka bukan hanya dia hafal ayat Al-Quran, akan tetapi dia hafal ayat Al-Quran plus terjemahannya. Makanya diperagakan. Nah, kalau orang tidak paham, namun lainnya itu lari cilik, lapo ngaji, tangani ketawi-ketawi, padahal itu adalah metode. Nah, jenengan disami Bapak Ibu ya, ketika jenengan ini sudah memasuki bulan Ramadan, tinggal beberapa hari ini, maka ada beberapa metode, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Sekalipun mohon maaf, sekalipun dalam kegiatan, dalam aktivitas kita itu dipandang masyarakat aneh, tapi itu adalah bagian dari kita untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Lah yo do mangan sih, mari sak bengi ngajian aja nanti. Kadang dhewe enten sing menilai kita. Nah, artinya apa Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bentuk amalan, bentuk kebaikan panjenengan sedang terikut. Nanti ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita sudah siap, ya. Kita sudah siap. Maka pun ada kajian tahim Ramadan, kajian untuk mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman, yang pertama adalah ya, ada anjuran, ada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umat Rasulullah itu sudah memasuki bulan Ramadan seperti ini, maka kita harus bergembira. Bergembira itu pun bergembira kita dengan mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, Allah masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan, nah, kenikmatan kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan untuk produktif di bulan Ramadan, termasuk untuk menyambut bulan Ramadan yang tertinggi. Maka pun nanti Bapak takut saja ibu-ibu sampun dapat surat sama dereng. Nah, ini pun jenengan nyumbang sekuatan ngoten lho ya. Nah, itu bulan Ramadan spesial. Bulan Ramadan yang biasa infak 5.000, 10.000 sakniki Pak Bu ya. Pahalanya double-double. Mungkin kula jelasaken. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita harus bergembira. Termasuk Rasulullah SAW ini dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasikin ya. Sebagaimana karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad, beliau berkata, "Man faraja yadkhuli Ramadan harramallahu jasadaha 'alal birri." Apa kata beliau? Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, berarti kan dimenjelangin tinggi ya. Kok enten yang sing gembira menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharapkan mereka untuk mencium bau neraka. Ini luar biasa Bapak Ibu. Maka itu di Masjid Ulul Albab ini mengadakan kajian tahim Ramadan. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi, di sini ada sunnah, ada perintah untuk menyambut bulan Ramadan. Itu yang pertama. Makanya ini sudah tepat ya. Apalagi jenengan ngajak anake, ngajak cucune ngeten iki ya. Boten napa-napa, luar biasa ya. Apalagi yang sepai sing gak ada yang ditampil di sini ya. Nah, apalagi tadi disampaikan nanti ada tutup subuh. Bagi anak-anak yang sudah siap silakan ditampilkan, tidak masalah. Itu adalah bagian dari regenerasi. Saya dulu itu mengawali seperti itu, ibu-ibu. Saya dulu itu kelas 4 SD itu sudah dipondokkan sama orang tua. Pondok kelas 4 SD, 4, 5, 6 itu pondok. Tapi di waktu itu pondok ulang, mulai mau. Jadi SD, Pak Bu ya.
Akhirnya mungkin yang sempat itu gergeten kali pula. Akhirnya di pondokan SMP SMA dan Malang Selatan mereka, Malang yang paling pucuk, saya buat sadar mantuk nonton ibu. Masya Allah, itu adalah bagian dari ikhtiar kita Bapak Ibu. Ya, kami memperhatikan betul ketika misalkan ada banyak kegiatan-kegiatan di masjid yang seperti ini, maka kita sebagai jamaah, kita sebagai orang tua harus mendidik dan mengarahkan anak-anak kita ke masjid. Ya, apalagi sekarang zamannya itu sudah luar biasa. Ya, saya itu kalau saya 4 tahun ya hidup di Surabaya itu 4 tahun. S1 saya itu di UIN Sunan Ampel Surabaya dan saya termasuk tinggal di Surabaya. Kami melihat banyak sekali anak-anak di usia-usia saya, di bawah saya itu yang mohon maaf secara pergaulannya itu luar biasa hebatnya. Ya. Kalau misalkan anak Surabaya itu bicara pasti dia ditambahi dengan kata-kata kotor, kata-kata celukan itu ya. Nah, kita juga harus mengecek anak-anak kita apakah bicaranya sudah baik atau belum. Boleh jadi mohon maaf yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ajaklah anak-anak kita, keluarga kita untuk menunaikan ibadah sholat. Wastabir 'alaiha. Wahai para orang tua, bersabarlah kalian ketika kita mengajak keluarga kita dalam melaksanakan kebaikan. Dan pasti satu di antara jamaah ini ada yang mungkin pernah ngajak anaknya ke masjid, tapi mohon maaf anaknya ini nopo saksi mawon dia bulinan ambek HP ini umek ambek gini ngoten dia. Orang sing bukan ku ae dia. Ayo nak masjid itu atau masjid ada dia dulu sih ngoten dia. Bahkan mama ada mungkin pernah membentak, "Kalau Bu, ibu itu masih asik." Ngoten misalkan dia. Nah, itu adalah karakter anak sekarang ibu-ibu ini. Bagaimana kemudian orang tua ini harus bisa kemudian melibatkan anak-anak kita itu pada kebaikan. Maka saya melihat di Masjidul Albab ini semua diprioritaskan. Jamaah yang tua, jamaah yang muda, ya, yang anak-anak, yang remaja masjid, semuanya dirangkul, ya kan? Diprioritaskan, diberi ruang, bahkan diapresiasi. Ini luar biasa. Maka ini Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ikhtiar kita bersama. Ya, ikhtiar kita bersama. Padahal luar biasa Bapak Ibu ketika jenengan itu ke masjid, ngeten iki nggih ibadah, nggih maos Al-Qur'an, nggih thalaqul ilmi, nggih silaturahim ngeten iki. Setidaknya proses Kanjeng Nabi itu akan diberikan 4 keutamaan kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Napa niku sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun min baitin min buyutillah." Sapa wonge sing gelem ngeramekno masjid Gusti Allah, sinten mawon sing gelem melampah teng griyane Gusti Allah, ya masjid musala ngeten iki, yazurna kitab Allah, kemudian orang itu membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, ataupun dia tadarus. Tadarus itu nggih napa nggih maca Al-Qur'an ya. Terus melakukan kebaikan di masjid, ibadah, pengajian ngeten iki, atau misalkan kegiatan-kegiatan yang lainnya, pengajian ngeten iki termasuk ya. Maka kata Nabi, illa nazalat alaihi sakinah. Allah akan memberikan sakinah. Apa itu sakinah Bapak Ibu? Sakinah itu adalah ketenangan. Ya, betul kok sing sakinah sing nomor itu tepung sing lagi viral niku mboten dia. Sakinah itu adalah ketenangan dari Allah. Atine dijogo kali Gusti Allah. Semono mungkin jenengan nonton ibadah di masjid ya. Sing biasa bisa anak-anak muda sing biasa napa niku galau, frustasi, kemudian di masjid sholat wiritan donga ya. Insyaallah akan diberikan apa sakinah kali Gusti Allah yang pertama. Illa nazalat alaihi sakinah. Kemudian yang kedua adalah
wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Rahmat Allah itu sangat banyak, sangat luas. Salah satunya adalah kasih sayang dari Allah. Karena kita semuanya ini adalah manusia biasa, al-insan mahallul khata' wa nisyan. Ya, tempat kita, tempat manusia dan fitrahnya manusia itu adalah menungso itu gadai tempat, gadai lupa, gadai lali. Maka dengan cara kita beribadah di masjid, ya, Rabbi aslahu biyadaraja. Satu langkah mereka menunaikan ke masjid, itu Allah akan angkat derajat kita, dan satu langkahnya lagi Allah akan ampuni dosa-dosanya. Makanya semakin jauh rumah kita dari masjid, artinya semakin kesempatan kita, peluang kita untuk melakukan ibadah dengan maksimal. Karena satu langkahnya itu dicatat kebaikan, dan langkah yang berikutnya diampuni dosa-dosa kita. Ini selangkah Bapak Ibu. Dereng kok kemudian kita sholat ya, selangkah. Ini luar biasa kalau kita tafsirkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa hafazuhul malaika. Para malaikat ini akan bergelumpung kepada kita, berkeliling kepada kita. Jadi kalau masjid ini enter para malaikat yang akan menjaga kita, yang akan menolongi kita, yang akan mengawasi kita. Makanya pun orang sing teng masjid niku godaane nggih reno-reno. Enten tiyang kajenge mlampah teng masjid tanggane ngrasani ya. Nah, senyum tak boleh dan kok wis nang masjid itu lho. Padahal nyatane kate bersih-bersih masjid riye. Nggih ya. Wonten iki nggih enten sing ngrasani. Berarti sing ngrasani niku atine dereng dibuka kali Gusti. Nah, poinnya di situ. Ya, makanya pun kita melihat era-era seperti ini itu pun wayahe, pun wancine kita ini istiqomah dumateng Gusti Allah. Ya, Allah tidak memandang dari jabatan kita, bukan dari banyaknya harta, bukan dari tingginya kedudukan kita, bukan. Akan tetapi Allah itu menilai inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan menilai kita, Allah akan menyanjung kita dari ketakwaan dan keimanan kita. Dari mana kita dapatkan? Salah satu pun dari masjid. Jadi para malaikat ini ada di sekeliling kita. Dan luar biasanya lagi yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Para malaikat hari ini mencatat kebaikan kita semuanya. Hingga pun terkadang kajian-kajiannya tadi nggih wonten jamaah sing enten sing ngantuk wonten niku nggih mboten napa-napa sak dicatet pahala kali Gusti Allah. Nggih, enten sing umum nggih pokoke umum sembarang umum nggih. Apa maneh ibu-ibu niku kan banyak kula kajian tentang apa-apa sing kebi barang wonten niku sorot video bisa masyaallah. Boten napa-napa, sik diitung kare para malaikat ini luar biasanya kita ketika kita meramaikan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tenang Bapak Ibu, umur sudah diberikan barokah oleh Allah, rezeki diberikan barokah oleh Allah, ya, kesehatan dijatah oleh Allah. Tinggal kita ini mau napa boten wis niku. Nah, saat ini PR kita bagaimana kemudian untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini adalah dengan kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini selain kita pengajian, kita perlu merenungkan bersama. Kita lihat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, atau mungkin bagian dari keluarga kita yang hari ini mungkin masih berbaring di rumah sakit. Ya. Enten sing mantun operasi, enten sing mantun cuci darah, ya, enten sing kena ginjal, liver, dan berbagai macam penyakit-penyakit yang dia derita. Dan itu adalah bagian dari ujian dari Allah. Ya kan? Kita lihat saudara-saudara kita di rumah sakit itu Pak Guru, saya sudah betul uangan sing sepi full semuanya. Apa mana itu Sidoarjo niku ya. Masya Allah. Ya, kita hanya diberikan kesehatan oleh Allah. Kita gunakan untuk ibadah. Kita gunakan untuk ikhtiar umat Gusti Allah. Kita gunakan untuk memperbanyak kebaikan, amal sholih, sedekah, salat sunnah, maca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ya. Dan tidak hanya itu, mungkin
kita. Mereka hari ini menyaksikan kita. Bahkan mereka iri kepada kita, ya Allah. Aku pengen ya Allah, Engkau bangunkan lagi 1 detik lagi ya Allah. Aku ingin bersujud untuk menikmati bulan Ramadan tahun yang akan datang ini ya Allah. Ini Al-Quran yang menyatakan. Lantas kita yang diberikan kesehatan oleh Allah, kita yang diberikan kenikmatan oleh Allah, kita yang diberikan umur yang sehat oleh Allah. Kok misalkan Ramadan besok kita tidak memaksimalkan untuk ibadah, lantas dengan cara apa lagi Allah memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya? Itu loh Bapak Ibu, mengapa hati kita ini digerakkan oleh Allah? Karena kita semuanya ini adalah orang-orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun. Salah satu kuncinya adalah bagaimana kemudian kita ini dikaruniai oleh Allah, diberikan gelar oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Maka itu kita harus semangat menyambut bulan Ramadan. Maka itu sekarang tuh di pelayar-pelayar, di masjid, di sekolah ada tulisan marhaban ya Ramadan. Ya, bagaimana kemudian kita bergembira seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bergembira. Bahkan para sahabat saking anehnya Nabi ketika di bulan Sya'ban seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menunaikan ibadah puasa sunnah. Kemudian yang kedua adalah umat Islam mempersiapkan menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Saat ini pun pertengahan bulan Sya'ban. Ibu-ibu nek sing utange dereng lunas niku nggih. Nah, ayo segera dilunasi. Bapak-bapak nggih wonten mungkin ngapunten pernah musafir ke Jakarta atau misalnya ke Bandung ya. Kalau misalnya dalam keadaan musafir kemarin kita spesial boten saum nggih, ayo dilunasi. Bensin niku dinten apa? Dinten Senin. Niat sekalian ya Allah, bulan bensin niat poso, Senin sekaligus nyarutan loh ya kan, pahala yang angsal double. Itulah indahnya Islam. Ad-dinu yusrun, agama Islam itu adalah agama yang mudah, tinggal kita ini mau melaksanakannya atau tidak ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Sya'ban seperti ini memperbanyak ibadah puasa sunnah. Untuk menyambut bulan Ramadan, salah satunya adalah memperbanyak ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Kan kita kan selama pasca Ramadan, dari awal Ramadan selesai sampai saat ini mungkin kita jarang puasa kan. Nah kadang itu tiang akuntannya sudah memasuki bulan Ramadan, puasa hari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1000. Ini kadang awal loyo. Ya, soalnya buatan tahu istirahat awalnya mesin nih loh, kan boleh kan ya. Sebelah tahu mercon bakso melku kabeh ya. Nah saat ini di bulan Sya'ban ini mulai mesin istirahat ini. Cek buatan kaget ya. Nah yuk kali bisa diajak di buatan nopo-nopo. Nah ayo belajar puasa. Puasa duhur, puasa asar, boten nopo-nopo niku kita latihan, ya. Nah, apalagi yang panjenengan yang sekolahnya siang. Jadi nanti siang itu kadang yang panjenengan itu mantul, ya. Nah, maka itu di dalam bulan Ramadan besok, ketika kita dalam keadaan fit, sehat, artinya tubuh kita ini sudah apa? Sudah tertempa di bulan Sya'ban kemarin, karena kita sudah mencoba puasa sunnah Kamis, puasa Senin Kamis, puasa Daud ataupun Ayyamul Bid. Maka itu penting Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, ya, saya persingkat walaupun begini ya. Di sekolah lagi. Yang ketiga, segera melunasi hutang puasa yang ditinggalkan. Ya, jadi segera dilunasi. Biar kalian berasa di peluang-peluang ini kok, ya ayo dilunasi, ya ibu-ibu. Terus kemudian ini ada cerita ya, Aisyah itu ya pernah berkata, pernah menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya ini ada para sahabat yang kemudian bertanya kepada Aisyah, ya aku dulu itu punya kewajiban puasa,
dan aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi ini Aisyah itu adalah salah satu perempuan yang diistimewakan oleh Allah, termasuk panjenengan ini ya. Pernah di bulan Ramadan itu ya ada kendala ya. Akhirnya buatan kosong. Akhirnya apa? Aisyah ini melunasi hutang puasanya itu terdapat di bulan Sya'ban. Makanya pun ayo segera dilunasi. Ya. Dan itu adalah bagian dari kewajiban kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum," maka barang siapa di antara kita, di antara kalian maridun, yang dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau yang dalam keadaan safar, musafir ataupun perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib kalian untuk mengganti puasa Ramadan tersebut. Jadi itu adalah hukumnya wajib. Ketika misalkan bulan Ramadan kemarin kita sakit, kita perjalanan, kita mungkin ada kendala di situ, maka wajib untuk menggantinya. Dan ini harus kita berikan motivasi pada anak-anak kita agar mereka dia paham. Terus dalam lanjutan ayatnya adalah wa 'alal ladina yutiqunahu fidyah. Ya kan? Maka ketika orang tersebut berat untuk melaksanakan, maka kalian dikenakan untuk membayar fidyah. Fidyah itu adalah bagian dari tebusan, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fidyah ini diberikan, fidyah untuk ta'amu miskin, kami berikan kepada makanan, berupa makanan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada tetangga yang lagi butuh beras, kita beri, tidak masalah. Nah, makna fidyah itu adalah berupa tebusan, pemberian ya kepada fakir miskin sebagai pengganti ibadah puasa. Adapun ukurannya ya itu adalah 1 mud. Kalau misalkan kita di Indonesia ini makanan pokoknya adalah nasi, atau misalkan sebelum jadi nasi itu menjadi beras, maka kurang lebih 1 sampai 1,5 kg. Terus nah jadi jenengan misalkan nih bolong puasanya 5 hari, maka jenengan wajib untuk memberikan makanan kepada orang miskin sebanyak 5 kg ditandai nilai cilin dibaik ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Ya. Siapa dengan kedalam hati mengerjakan kebaikan tersebut, maka akan ada catatan kebaikan yang diberikan kepada kita semuanya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik. Nah ini lanjutan ayatnya ini, terkadang orang tidak memakai ayat ini ya. Mentang-mentang kita pernah musafir, kita pernah misalkan perjalanan, ataupun kita pernah sakit, mentang-mentang kita kaya nih, gak kosong terus bayar biaya, gak kosong kita bagi naga dulu yuk ngakuni polis sekolah sampai jam 3 sore misalkan ya, akhirnya bayar biaya. Padahal mohon maaf, fisik kita masih kuat, itu kurang tepat ya, karena dalilnya menganjurkan seperti itu. Wa antasumu khairul lakum, yang demikian itu ibadah puasa lebih baik ya. Jadi bayar fidyah itu jangan kemudian ditafsirkan tidak. Fidyah ini digunakan bagi orang-orang yang sakit, bagi orang tua renta, itu boleh membayar fidyah. Atau misalkan ibu-ibu yang menyusui melahirkan boleh bayar fidyah karena masanya sangat panjang. Lah kita pernah musafir di dalam bulan suci Ramadan, tapi tubuh kita sehat, berarti itu kurang tepat. Karena apa? Kami memperhatikan betul di dalam ilmu syariah banyak sekali orang-orang mentang-mentang orang kaya gitu kan, rezekinya berlimpah, tapi orang-orang bayar fidyah padahal tubuhnya masih sehat. Itu kurang tepat ya, karena Al-Quran menyatakan seperti itu. Bukan kok jarene Al-Quran yang menyatakan.
Jadi wis boten usah menghiraukan yang seperti itu. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita puasa dulu. Selama tubuh kita masih kuat, fisik kita masih bagus, bahkan usia kita masih muda, puasa nyantangi ya. Tapi berbagai saat ini jangan lembaga misalkan atau misalkan apa dia atau bagi miskin boten apa-apa, tapi diperuntukkan bagi orang-orang yang wanita dan orang-orang yang sakit ngoten ya. Paham dari sini ya? Kemudian yang keempat Bapak Ibu ini yang terakhir ya. Kenapa buat kata-kata mawon ya? Sangat amat mawon kok. Nah, yang keempat adalah kita di bulan Ramadan besok mulai istiqomah untuk melakukan kebaikan datang Gusti Allah. Saya yakin Bapak Ibu hadirin ini panjenengan semuanya Pak Bu, insya Allah sampun istiqomah. Saat ini ayo diajak ini di masjid. Mulai niku Bapak Ibu nek Ramadan niku keliling ya pundi-pundi ya. Makanya pun niku gadah bunga. Soalnya Ramadan apa maneh sore niku wae bonge ruwah kata karuan. Dan itu rawan kecelakaan, ngoten lho. Makanya pun kula ada ijazah dari guru kula, iqbal kamu masih muda, usia sampai 23 tahun ya. Kamu nek misalkan keluar kota berpergian musafir minimal baca doa keluar rumah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama baca doa naik kendaraan. Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lahum qanibun. Termasuk ibu-ibu yang mau ke pasar minimal niku ya. Minimal niku angsal sangu bagi bapak ibu niku nggih baca doa keluar rumah sama naik kendaraan. Bapak ibu ngoten Pak ya, baca doa. Nek Ramadan niku kan iki sukan puasane banter-banteran sepedaan dong ya. Lari nang-nang ngoten niku lho. Saukuran kula ya setengah menit brongan. Pun sore gimana kula kadang jadwal 5 tarawih atau jam menjelang berbuka puasa. Kan asane pun berangkat kula ngoten lho. Nah, maka kula gadah bunga di bulan apa kula mikir, iya rek betul apa jare kiai. Wong aku isih umum durung ngrasakno kenikmatan yang sebenarnya teng dunya niki ya. Nek bisa nopo-nopo ya. Nah, nggih. Kan ambil sik wae Gusti Allah ya napa? Maka ibu kula donga. Termasuk niki wau Pak bali ke Sidoarjo niki kula doa naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim. Terus naik kendaraan. Tapi mboten niku ya. Terus dulu mawon perbanyak doa. Mbok niki lho sakniki ngeri. Ya, kula kemarin ke Surabaya. Daerah ini banyak kecelakaan ya. Terus ke jembatan Prosobo ya. Apa ini muncul ya. Masya Allah. Mulai sering ke Surabaya Bapak Ibu. Maka niku wau anak-anak dibiasakan doa. Minimal doa itu loh. Doa naik keluar doa keluar rumah sama doa naik kendaraan. Karena apa? Di dalam di dalam penelitian dari Polri kemarin disampaikan, angka kecelakaan terbanyak itu disebabkan dari para pelajar, dari para anak-anak muda. Di usia pulang ngeten iki. Jadi angka kecelakaan ini disebabkan karena anak-anak muda. Kadang itu yang tertiang sing apa niku pun hati-hati ngoten ya. Tau kobrong apa mburi ya. Kalau lampunya kenal pakai brong-brongan dia. Yo anake sapa iku yo mana. Wong iki kira kecewa mantel dia. Terus dua ayo kecelakaan ngono dia. Maka sing sopan dia ibu. Juga niku kenal brong-brongan iku diganti sik Ramadan poso ya. Jadi tadi istiqomah melakukan kebaikan. Artinya apa? Kita harus peka kepada keluarga kita. Ya, itu yang pertama yang paling sering saya jumpai di Ramadan. Yang kedua, ya, nek panjenengan traweh, ya, nek panjenengan traweh, bapak traweh di masjid, ya, anak yang boten traweh, ayo diajak. Kadang itu anak sekarang itu memanfaatkan momen. Oh iya, rek saiki ayahku traweh, ibuku yang traweh. Terus aku tak ucul, nah, ya, ucul sampai pergi mulai jam 2, ya. Saat ini Pak Bu, nek buatan diajak masjid dengan ini udah diri. Ya termasuk pulau kita nih Bapak Ibu, masya Allah, pulau di ceramah itu begini Bapak Ibu, ceplas-ceplos ya, ngomongan itu puasa ya Bapak Ibu ya, jangan asli Surabaya, 4 tahun pulang ke Surabaya, yang ini berdiri produk
Nah, anak-anak kita harus kita awasi. Pulau pernah Bapak Ibu kemarin itu kajian akad subuh ke Surabaya paling pojok itu daerah Kenjeran, ya kan? Saya lewat mana itu kemarin sama santri saya jam 2 itu sudah sampai Surabaya. Apa bisa jalan tol itu lho wong tak kudu iki lanang apa wedok sih kok awe kula mau kula ya pedhi sih. Kadang berangkat kula nggih sepeda pasar ngoten. Artinya apa Bapak Ibu? Hal-hal semua niku harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ada itu anak-anak kita enggak paham kok awe-awe akhirnya mandek. Dijak nang remang-remang bahaya pun. Ya. Mangkanipun jenengan pun gadhahi yuga sing seusia produktif kali kula ngeten iki usia SMP, usia SMA ini harus kita banyak pendekatan. Ya, bahkan seorang ayah yang sukses itu namanya Luqman. Saking suksesnya seorang Luqman ini, nama beliau itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Luqman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idh qala Luqmanu li'ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Suatu ketika Luqman itu pernah mengumpulkan anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah sekali-kali kalian itu menyekutukan kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya bentuk kesyirikan, bentuk kemusyrikan itu adalah bagian dari dosa yang sangat besar. Artinya apa? Pelajaran ini sangat luar biasa Bapak Ibu, bahwa seorang ayah yang sukses dalam mendidik anak-anaknya, tatkala anak kita bisa memberikan kedamaian kepada panjenengan, bisa memberikan kebermanfaatan kepada kedua orang tuanya. Makanya di dalam bahasa hadis disebutkan puncak anak yang soleh disebutkan adalah awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang ketiga. Jadi ayo dibiasakan anak ini pun diajari untuk memperbanyak doa, termasuk doa keluar rumah naik kendaraan itu cek dados anak sing soleh, termasuk doa untuk sholat ya. Diingatkan nek mantung sholat ibu, doakan ibunya, doakan bundanya, doakan ayahnya. Doa apapun, doa ibu cek sehat, doa bapak cek lancar sendiri. Ngoten ya. Jadi pendekatan kepada anak-anak kita nggih ngoten ibu. Ya, jangan kemudian anak itu difasilitasi dengan HP, tapi tidak pernah kemudian orang tua mengingatkan itu salah, karena saya ini masih muda, saya mengetahui siklus anak-anak muda, Bapak Ibu. Saya di Surabaya juga memiliki komunitas anak-anak muda sama. Artinya dengan Masjid Ulul Albab ini, masjid ini sudah memberikan ruang kepada anak panjenengan. Maka pun jenengan boten ngajak anak yang masjid GM-an. Karena apa? Ruang yang sebenarnya untuk anak muda itu di masjid, ya kan? Termasuk panjenengan ibadah istiqomah di masjid. Maka pun saat ini besok di dalam bulan Ramadan itu kita ajak anak-anak kita. Nek saged subuh kultum, ya. Saat ini kalau tinggal lari ngomong yo gak ono sing masjid ya. Lari ngomong senang masjid itu umur 40-50. Berarti kan panjenengan kan masih sehat, ngoten lho ya. Lari ngomong kasih aneh. Oke, misalkan adzan ngoten nggih, lari ngomong boten napa-napa, tapi nggih adzan sing apik ngoten lho. Soale iki rumahaken wong akeh, nggih, mikir wis enak ngoten lho ya. Nah, ini aja kurang pas sedih ngoten iki. Bagi kula nek suara cempreng boten cocok bae niki. Coba preng. Pulau Bali. Nah, kalau ibu ya, paham dari sini nggih. Jadi ada 4 hal yang harus kita lakukan bersama-sama dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, mumpung di bulan Syawal ini kita sambut dengan rasa bahagia, mempersiapkan segala bentuk kebaikan kita. Makanya pun kita bro tentang share-share ibu, sing badhe nyumbang monggo nggih ya. Mboten napa-napa nyumbang ya nyumbang singkatan benar-benar sing Ramadan. Disiapkan betul-betul mental kita, rezeki kita, ngoten ya. Lagian untuk kembali ke masjid, kembali ke panjenengan sedanten. Seelah apa ikhtiar ini akan semakin bermanfaat. Maka kita sambut dengan rasa bahagia.
Kemudian yang kedua adalah kita sambut dengan memperini fisik kita, ya, terutama yang puasanya masih belum jangkep itu kita jangkepi. Yang ketiga, kemudian ada anjuran bagaimana kita mengawasi anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, dan yang keempat adalah kita harus istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing griyane jarang maca Al-Qur'an sakniki ayo Al-Qur'an diperseni. Oh iya nek atau tak maca Al-Qur'an iki wis samaken BPJ iki Ramadan 2 tapi gini maca Quran nggih pas boten Ramadan tok ya. Yen mantuk Ramadan gak maca Quran apa wae ngoten lho. Nah, Al-Qur'ane diresiki ya. Dandang, remos, mejiko, itu diresiki ibu-ibu ya. Nah, termasuk masjid-masjid yang ini, kalau kadang kalau isi kepada takmir ngurus ibu-ibu, bapak-bapak, masjidnya diresiki, ya karpetnya divakum, salam-salamnya dikumpul sampai Ramadan itu sing ono keleke cecek ngaten nggih. Tapi insyaallah di Masjid Nurul Albab ini insyaallah sudah bersih ya. Sudah bersih, adem, wangi, luas. Alhamdulillah, ngoten lho. Kadang itu beberapa takmir mboten paham, pas juga sing umum Ramadan lho digawe ibadah ngoten niku. Kadang wong sing delok imam-imam, oh ya iki imame, oh iki suwe wis gak sida rawe wis. Engko delok maneh oh iki masih bal, imam iki enak cepet, arek ganteng bisa. Dalam masjid itu masyaallah. Ngoten niku lho ibu-ibu sing kula kadang ya Allah wis ngeten iki jamaah random banget. Jadi artinya takmir masjid ini sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada panjenengan. Tinggal jenengan mau melakukan kebaikan pun naik ya. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah. Sapa wong sing gelem bangun masjid karena Gusti Allah, banallahu lahu fil jannah, maka proses Kanjeng Nabi akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Maliki memberikan pendapat yang luar biasa yang memotivasi kita semuanya bahwa bagian dari orang yang membangun masjid adalah baik itu dari fisiknya, baik dari keseluruhannya, termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Siapakah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah? Orang-orang yang pergi jamaah ke masjid. Orang-orang yang kemudian melihat ada kotoran di masjid, dia bersihkan, atau istilah kita adalah marbot. Yang ketiga adalah orang-orang yang azan, orang-orang yang imam, orang-orang yang ngajari di TPG, jangan membesarkan generasi muda dari masjid. Insya Allah ladang kita semuanya. Dan yang keempat adalah orang yang memakmurkan masjid Allah, mereka yang menginfakkan hartanya baik di siang ataupun di waktu malam. Itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Wong sing jamaah gelem ngrampungi masjid Allah, gelem berseni masjid Gusti Allah, gelem rumah, gelem adzan, gelem jamaah, itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah yang kemudian nanti di hari kiamat akan Allah berikan bangunan, Allah akan berikan hadiah surga yang terbaik untuk kita semuanya. Pun boten bosen-bosen di masjid, ayo sakniki padha gadhahi motivasi pribadi kita bagaimana kemudian kita harus memiliki niatan, kita harus memiliki wasilah, kita harus memiliki ikhtiar untuk menyiapkan menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Itu nggih, kapunten Pak Bu, mulai misalkan enten bahasa kula sing puasa, ya ingat niki lagu Pak Bu ning ceramah tempun dipun iki ya. Kula bisa dari diri wong sing enom kan ngoten ya. Ya coba enom-enom iki ngeten iki wis kurang lebih, tapi ya untung boten keceplosan wonten mawon ya. Nah saat ini panjenengan semuanya sehat sedanten ya, saged guyu niku pun alhamdulillah ya. Artinya kita harus bersyukur mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun boten usah suwe-suwe, sing penting jamaah guyu, saged guyu beruntung ngeten iki pun alhamdulillah. Muga panjenengan semuanya diberkahi umurnya oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, insyaallah mantuk ke masjid lunas utangi. Ngoten lho ya Ibu.
kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keberkahan pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Wa qarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Iqbal Rahman. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa acara demi acara telah kita lewati. Untuk acara yang terakhir dan ini penutup, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku Master of Ceremony, apabila ada perkataan yang kurang berkenan pada para jemaah sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada para jemaah sekalian atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk jamaah bisa ini bakso dulu, mohon kita ulang dulu.